Pesawat kemampuannya berbeda-beda, klasifikasi dan penggunaannya. Eksperimen sipil, angkut, militer, maka akan memenuhi pilihan karakteristik airfoil nakanya. Spesifikasi yaitu panjang dan berat. Jenis pesawat berdasarkan desain, proporsi, dan penggunaannya. Berdasarkan desain, ada lighter than air, ada heavier than air. Sayap tetap, sayap putar. Sayap tetap 1, 2, 3 sayap. Sayap putar, helikopter, auto gyro, konverti, kompon. Berdasarkan proporsi, ada glider, mesin piston, turboprop, jet, fan, kemudian ramjet. Kecepatannya subsonic, transonic, supersonic, hypersonic. Maksimum tinggi untuk mampu terbang. Wow. Ada pesawat bawa pesawat. Wow. Nah, contoh gambar di bawah ini adalah untuk kereta api Kuala Namu Medan. Yang jadi pertanyaan adalah berapa rentang sayapnya? Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa cara mencintai aerodinamika pesawat, berpikir positif, melakukan kegiatan yang menyenangkan, habiskan lebih banyak waktu bersama. Saya Amal Fatullah, panggil Amal atau Fat atau Amal Fat, Amal Fatullah Zaini Ali, dan monggo aja. Silahkan subscribe, like and share, terutama bagi yang belum. Komen dan diskusi, juga bunyi loncengnya agar dapat notifikasi saat update video-video kami. See you. Di video ini membahas pengertian dasarnya, kecepatannya, tujuannya, teori hukumnya, untuk siapa aja. Oke, kita eksperimen niup kertas. Kertasnya kita bentuk seperti ini. Kemudian kita tiup, maka dia akan naik. Kemudian dia akan naik. Kertas bagian belakangnya akan terangkat atau ada gaya angkat. Penelitian gaya aerodinamik dalam penerbangan perspektif Quran Surat An-Nahl ayat 79 oleh Ibu Sri Jumini, Program Studi Pendidikan Fisika Unsik, Jurnal Syariati Volume 4 Nomor 2 November 2018, dalam ayat "Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman." Hasil penelitiannya menunjukkan prinsip aerodinamis. Pertama, gaya angkat pesawat dihasilkan dari udara yang bergerak cepat di atas pesawat. Gaya angkat pesawat akan lebih besar jika sayap agak dibungkukkan. Yang ketiga, gaya angkat akan berkurang jika sayap lebih condong ke atas. Kualitas penerbangan tergantung pada bentuk aerodinamis bodi pesawat, keberadaan angin vertikal dan kekasaran permukaan pesawat, serta impact badan pesawat. Baik, saya punya kertas. Ini. Kemudian kalau saya posisikan seperti ini, kemudian saya tiup, perhatikan langsung. Maka ada daya angkatnya.
Bisa dicoba. Coba taruna sekalian atau rekan-rekan sekalian untuk mencobanya. Bahasan kita yang pertama adalah pengertian aerodinamika. Sebelum kita lanjutkan, silahkan subscribe, like, and share, serta bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi hadirnya video-video kami yang terbaru. Aerodinamika berasal dari air atau aero, artinya udara. Dinamika berasal dari kata din atau kekuatan, atau dynamic artinya gaya gerak. Jadi ilmu yang mempelajari tentang udara yang mengalir disebut dengan mekanika fluida. Di antara cabangnya adalah dinamika fluida dan dinamika gas. Di antara turunannya yaitu aerodinamika, yaitu ilmu yang mempelajari gerak udara karena gerakan benda pada fluida tersebut. Maka definisi aerodinamika adalah ilmu yang mempelajari atau menyelidiki sifat-sifat udara, reaksi-reaksi dan akibat-akibat yang timbul dari gerakan udara terhadap benda yang dilalui oleh udara atau gerakan benda-benda di dalam udara tersebut, atau pengetahuan atau penyelidikan mengenai gerakan-gerakan benda di dalam udara, di mana pengertian ini sangat erat hubungannya dengan ilmu penerbangan, atau ilmu yang mempelajari, meneliti, dan mengembangkan karakteristik gerakan aliran udara di sekitar permukaan benda dengan bentuk tertentu untuk mengetahui distribusi tekanan udara sekitar permukaan benda tersebut, serta menetapkan gaya dan momen yang dibangkitkannya. Berarti berkaitan dengan bentuk benda sehingga dapat mudah dan laju bergerak di udara. Merupakan cabang ilmu dinamika fluida yang mengkaji dinamika gas dengan menghitung daya, momen, dan perpindahan benda yang bergerak di udara. Aerodinamika kecepatan. Sebelum materi kita lanjutkan, silahkan subscribe, like, and share, terutama bagi yang belum. Kemudian silahkan di ruang diskusi berdiskusi atau komen di ruang komen, sehingga mendapatkan notifikasi dari kami setiap update video-video kami. Yang pertama adalah aerodinamika subsonik. Saya ambilkan dari beberapa contoh referensi. Jadi AMT Airframe Handbook yang masuk kategori subsonik yaitu 0,1303 sampai 0,47 Mach. Menurut Wikipedia adalah critical number-nya adalah around 0,8. Menurut Kompas adalah kurang dari 0,326. Yang berikutnya adalah aerodinamika transonic. Masuk kategori ini menurut AMT Airframe Handbook yaitu 0,4562 sampai 0,991. Jadi mendekati 1 Mach. Kemudian menurut Wikipedia adalah 0,72 hingga 1 Mach. Hingga berarti mendekati 1 Mach. Menurut Kompas yaitu 0,326 hingga 0,9919. Berikutnya adalah aerodinamika supersonic, yaitu lebih dari 1 sampai dengan 3 Mach. Menurut Wikipedia adalah 1 Mach, menurut Kompas adalah lebih dari 1 Mach. Ini contoh pesawatnya yang pernah saya sampaikan di video kami yang sebelumnya. Ini akan mengudara di 2023 menurut informasi. Aerodinamika hypersonic. Menurut Airframe Handbook yaitu 3 Mach sampai 5 Mach. Menurut Wikipedia adalah lebih dari 5 Mach. Menurut kompas.com. Berikutnya adalah tujuan ilmu aerodinamika. External aerodynamics, perhitungan gaya-gaya dan momen serta perpindahan kalor pada benda yang bergerak
melalui suatu fluida udara. Misalkan perhitungan lift, drag, serta thrust pada pesawat terbang seperti gambar berikut ini. Kemudian pada gedung-gedung, untuk desain gedung-gedung. Kemudian pada desain untuk turbin angin dan seterusnya. Yang kedua adalah internal aerodynamics. Ini gambar contoh terowongan angin untuk menguji roket, menguji pesawat miniaturnya, untuk wing dan seterusnya. Penentuan aliran melalui saluran tertutup. Misalkan kecepatan, tekanan, ataupun suhu aliran pada miniatur pesawat, wing, exhaust, mesin jet, roket, helm, mobil, dan lain-lain, ataupun aliran di dalam wind tunnel. Bahasan berikutnya adalah faktor-faktor parameter yang mempengaruhi aerodinamika. Sebelum kita lanjutkan, silakan subscribe, like, and share sehingga mendapatkan notifikasi dari kami setiap ada update baru video-video kami. Kemudian silakan komen dan diskusi sehingga menghidupkan suasana channel ini. Faktor dan parameter yang pertama adalah temperatur atau suhu udara. Yang kedua adalah tekanan udara. Yang ketiga adalah kecepatan udara. Yang keempat adalah kerapatan atau kepadatan udara. Ini mengakibatkan ada kategori aliran, yaitu ada aliran yang bisa dikompresi, ada aliran yang tidak bisa dikompresi. Maka di sini tergantung dengan kepadatan dan suhunya konstan. Ada 3 hukum fisika. Pertama adalah hukum kekekalan massa. Karena aliran fluida, maka hukum kekekalan massa berarti total massa yang masuk melalui suatu volume, misalkan pipa atau wadah, akan sama dengan total massa yang keluar melalui volume tersebut pada waktu yang sama. Ini contoh, massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Yang kedua adalah hukum kekekalan momentum. Yang umum digunakan untuk aliran fluida adalah hukum kedua Newton, yaitu gaya adalah laju perubahan momentum. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, melainkan hanya dapat berubah ke bentuk yang lain. Dalam aerodinamika, bentuk persamaan energi haruslah dalam bentuk yang variabel tekanan, kecepatan, dan massa jenis. Teori-teori dan peralatan pendukung aerodinamis. Yang pertama adalah vorticity, merupakan tingkat gerakan rotasi pada aliran fluida atau fungsi aliran. Semakin besar vorticity, semakin besar pula rotasi yang terjadi pada elemen fluida. Bedakan dengan gerakan berputar secara kolektif. Aliran dengan vorticity tidak sama dengan 0 disebut dengan rotational flow. Jika sama dengan 0 maka disebut dengan irrotational. Konsep rotasional dan irrotasional ini pada aliran sangat penting dalam teori aerodinamika. Yang kedua adalah circulation. Secara bahasa adalah gerakan memutari suatu lintasan tertutup. Secara matematis berarti integral sirkulasi dari vektor kecepatan melalui lintasan tertutup. Yang ketiga adalah kemampuan kecepatan. Sebagai penggerak tergantung jenis pesawatnya berdasarkan jenis propulsi dan penggunaannya. Bahasan kita yang terakhir adalah ilmu ini cocok untuk siapa aja. Private pilot, commercial pilot, air transport pilot, flight operation officer, air traffic controller, aeronautical information service, aircraft maintenance engineer, peneliti, dosen, taruna penerbangan, politeknik, kemudian SMK penerbangan,
insan yang berhubungan dengan pesawat atau penerbangan. Cocok. Mengapa kertas atau semacamnya tidak bisa meluncur cepat di udara? Jawabannya tentu praktis, karena tidak aerodinamis. Lalu apa keuntungannya aerodinamis? Ini bentuk penampang airfoil. Pertama, dapat mengurangi gesekan dan hambatan yang menghambat pergerakan suatu benda. Jadi udara nanti ada yang di atas, kemudian ada yang terjebak di stagnation point, kemudian ada yang di bawah. Yang kedua adalah bentuknya aerodinamis dapat memfasilitasi pergerakan benda di udara. Jadi, aerodinamika pesawat udara adalah ilmu perhitungan performa, manuver, bentuk, kontur, maupun aspek-aspek detail lainnya tentang pesawat udara. Referensi yang kami gunakan itu dia. See you at the next topic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.